Jenengan kalau tadi yang saya katakan di awal tadi yang ketiga, tawasul itu bidu'a'is sholihina al-afya, lewat doanya orang soleh yang masih hidup. Nah sekarang kalau ada ayat itu, gimana kalau orangnya sudah meninggal? Nabi kan sudah meninggal. Halo? Tidak bisa berdoa. Itu ayatnya tadi Pak. Dengan itu diberi dalil yang lain lagi. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi ahya balhum amwat balhum ahya yurzaqun. Jangan dikira orang yang mati itu mereka mati, mereka itu masih hidup. Dan mereka itu diberi rezeki sama Allah. Nabi itu masih hidup walaupun jasadnya itu ada. Ayat itu juga masih berlaku. Kata sebagian saudara kita. Sampai tambah ngerti dan tambah bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa wasiikum wa nasiha bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan bahasanya mengenai tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Uraian penjelasan mengenai tauhid dan syahadat tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau orang bertanya bahwa apakah dalam banyak keterangan itu di dalam kitab ini tidak merupakan uraiannya tentang tauhid, jawabannya iya. Tapi ini beberapa penjelasan yang secara khusus diterangkan mengenai tafsirnya tauhid. Mudah-mudahan tidak salah paham, di bagian awal membahas mengenai yang dimajukan pakai surat Al-Isra itu 57. Tapi yang kita ambil adalah ada kalimat yang di tengah-tengah yang sudah sering kita ketahui juga, itu surat Al-Isra 57. Oleh penulis tauhid, ayat ini dimasukkan dalam tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Uraian mengenai tauhid dan syahadat tidak ada ilah kecuali Allah. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Di tengah-tengah itu ada kalimat al-wasilah. Al-wasilah itu yang dibahas, Pak. Walaupun dalam bab ini banyak keterangan berkaitan dengan tafsirnya tadi. Misalkan saja membahas mengenai bara'ah, surat Az-Zukhruf itu. Kemudian berikutnya adalah membahas mengenai mahabbah, mencintai Allah, pakai surat Al-Baqarah 165 itu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Tapi yang dibahas dulu pakai itu di al-wasilah tadi. Ada penjelasan mengenai wasilah.
Jika ada yang berbeda pendapat, tentu saja kita menghargai perbedaan, tapi mohon izin menerangkan apa yang ada di dalam kitab ini. Al-wasilah itu adalah asy-syai' alladzi yusilu ilallah, sesuatu yang bisa nyambung antara manusia itu dengan Allah. Itu al-wasilah. Ya, bab yang ke-6 kitab yang lama. Nanti nyambung kitab yang baru juga itu. Jadi asy-syai'ul ladzi yusilu ilallah, sesuatu yang bisa nyambung antara manusia dengan Allah. Itu apa? Ini dibahas di situ. Kalau di masyarakat lebih populer istilah ini disebut tawassul wal wasilah. Itu loh. Makanya tadi saya aturkan kalau ada yang berbeda pendapat dengan isinya kitab ini, ya kita harus menghargai perbedaan. Tapi mohon izin saya menerangkan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab yang saya yakini benar. Sebelum itu, ya atau yang semakna dengan itu, ada lafal wasilah ada di dalam surat Al-Maidah 35. Ini dalil yang utama, jenengan harus paham itu, dan karena ini di masyarakat juga ada sesuatu yang berbeda. Surat Al-Maidah ayat 35. Kalau orang tidak paham, dikiranya tawassul dan wasilah itu tidak ada. Kalau tidak paham, terus nggak pakai wasilah-wasilah, langsung aja kepada Allah. Padahal perintahnya ada. Ini sering disinggung ini masalah ini. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan. Departemen Agama menerjemahkan jalan yang bisa menghubungkan kamu kepada Allah. Itu namanya apa? Wasilah. Tanpa itu nggak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Oh, kalau begitu setiap individu yang beriman itu diperintahkan supaya mencari jalan yang bisa mendekatkan diri sama Allah. Dan berjihadlah di jalan Allah agar kamu bisa beruntung. Itu wasilah tadi. Coba saya cek dulu, saya cek. Di lafal di doa yang mana yang sering kita sebutkan ada wasilah itu, yang sering kita baca? Setelah ada Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil. Kalau panjenengan bisa cocokkan antara surat Al-Maidah 35 itu tadi dengan doa setelah adzan, tulisannya sama, bacaannya juga sama, maknanya beda. Ya. Kalau yang ini maknanya Al-Maidah 35 maupun Al-Isra tadi, kitab ini menulis asy-syai'ul ladzi yusilu ilallah, jalan yang bisa menghubungkan, mendekatkan manusia kepada Allah. Nanti jalan itu bisa juga jenengan lihat di kitab yang lama itu bab 23, yang baru bab 23. Nanti dilarikan ke situ juga. Tapi kalau yang di adzan, doa salat dan ati Muhammadanil wasilah, itu al-qa'atu fil jannah, tempat yang khusus yang berada di surga. Maka berikanlah kepada Nabi Muhammad derajat yang luhur, tempat yang tinggi di surga. Nah, jangan pakai akal. Berarti Nabi Muhammad didoakan masuk surga, berarti belum. Nah, jangan.
Nah, ini kita bahas, tapi bahas yang ini. Berarti setiap orang yang beriman menurut surat Al-Maidah tadi supaya mencari jalan wasilah itu ya. Coba kita kemukakan salah satunya apa wasilah itu supaya kita itu bisa dekat sama Allah tadi. Salah satunya pakai jalan apa? Kalau dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah dirinci, ada perinciannya. Apa saja? Bab 23 kitab Jalan Golongan yang Selamat itu. 1. At-tawassul bil iman. Jadi dengan ada iman itu bisa nyambung sama Allah. Kalau nggak ada iman nggak ada, nggak bisa. Itu begitu ya. Jadi bil iman. Dalilnya di situ dipakai Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ketika orang itu sudah menyatakan beriman, kemudian dia mohon sama Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ampunilah segala dosa kami. Jadi yang dimajukan nyambung kepada Allah itu imannya pertama. Yang kedua adalah bitauhidillah, dengan mentauhidkan Allah. Coba saya tanya Nabi siapa yang ditelan dalam perut ikan tadi? Berdoa enggak dalam perut ikan? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Jadi Nabi Yunus itu memajukan imannya kepada Allah. Yang dimajukan imannya. Agar dengan iman itu nyambung sama Allah, doa tadi, doa tauhidnya tadi, lalu bisa dilepaskan dari kesulitan. Nah sekarang saya tanya, oh kalau begitu kita bisa nggak memajukan iman kita atau amal soleh kita kepada Allah? Ketika kita dirundung ada masalah kemudian mohon kepada Allah supaya kerepotan kita itu dimudahkan sama Allah. Jawabannya bisa. Kalau pakai bahasa gampangnya itu barter. Saya sudah punya investasi amal soleh ini berupa apa saja lalu dimajukan sama Allah. Nabi Yunus tadi berdoa, tapi di ayat yang lain diterangkan bahwa, saya potong ayatnya, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Yunus itu enggak termasuk orang yang ahli zikir, saya biarkan di perut ikan sampai hari kiamat. Jadi kerepotan kesulitannya beliau di dalam perut ikan tadi dilepaskan oleh Allah karena sudah punya investasi amal soleh berupa apa? Ahli zikir, bagian daripada amal apa? Soleh. Yang susah itu kalau tidak punya amal soleh. Di masing-masing harus punya keunikan untuk menonjolkan kesolehannya apa. Ahli infak, ahli sedekah, ahli ngaji, macam-macam lah itu ya. Ya. Kemudian dalam kitab Firqatun Najiyah itu diterangkan juga tentang tawassul tadi, yaitu dengan apa? Bil a'mali sholihah salat wa birril walidain, salat, berbuat baik kepada orang tua, wa khifdil huquqi wal amanah, menjaga hak-haknya orang. Coba saya potong dulu. Amal soleh itu dalam kitab yang ini disebutkan salah satunya bisolati wa birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, wa khifdil huquq wal amanah, menjaga haknya orang, kemudian orang itu bisa menonjolkan kejujurannya kepada Allah.
Ya. Pernah mendengar ada 3 orang pemuda masuk di gua itu, Pak? Zahirnya tidak bisa keluar karena pintu yang gua tadi bisa tertutupi oleh batu yang besar. Itu kan sudah sangat populer itu. Kemudian bisa dilepaskan oleh Allah karena ketiga-tiganya punya keunikan amal saleh. Salah satunya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Satu lagi apa? Hifdzul huquq, menjaga haknya orang. Dia bawa duitnya orang tapi khawatir katut nggak dipakai, lalu dibelikan apa? Jadi ini adalah al-a'malus sholihah, wasilah dari. Berarti secara filosofisnya umat Islam itu dirangsang untuk punya keunikan masing-masing terhadap amal soleh. Karena amal soleh itu bisa dimajukan kepada Allah. Maka ini penting ya. Umat Islam itu, karena agama Islam itu agama amal, bukan agama angan-angan aja. Kepengen ini enggak, tapi amal, actionnya apa itu? Ahli di bidang apa? Punya keunikan apa? 3 orang pemuda tadi ternyata yang amal salehnya kedua-duanya itu salah satu 2 di antara 3 itu. Tadi saya katakan birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, yang 2 amanat. Yang ketiga ini tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Nah, jadi ada kesempatan berbuat maksiat, berzina, lalu nggak jadi. Karena sudah nafsunya tinggi sekali. Kalau ilustrasinya sekarang, yang perempuan itu membisikkan di telinganya yang laki-laki itu kalimatnya begini, Mas, apa sampean tidak takut sama Allah? Mendengar kata-kata itu kemudian apa? Lari. Bukan lari mendekat, Pak. Lari kemana? Menjauh. Itu namanya tarkul ma'asi, meninggalkan apa? Maksiat. Tapi jangan diomongin gini, oh bodoh, kan kesempatan itu tidak akan tuh 2 kali. Ya bodoh gak bener nih kalau begitu namanya. Ya. Gitu. Yang kedua dari mana? Yang kedua dari itu tadi, wasilah tadi. Jadi orang itu bisa nyambung, Pak, dekat sama Allah, bisa barter sama Allah kalau orang itu punya amal saleh. Rinciannya macam-macam. Saya tidak merinci, nanti di yang lain sudah dirinci. Yang kedua adalah wasilah itu pakai apa? Al-asmaul husna. Coba sedikit, Pak, ya. Asmaul husna. Saya tidak tanya jumlahnya. Tapi asmaul husna itu adalah a'lam wa awsaf wa a'mal. Itu sama. Nama Allah itu, Pak, ya. Atau sebelum itu. Kita tanya dulu. Asmaul husna itu artinya apa bahasa Indonesianya? Jangan nama baik. Asma itu jamak soalnya. Nama-nama yang baik. Betul, Pak, ya? Halo? Ya. Pertanyaan berikutnya. Berarti semua nama-nama Allah itu baik, kan? Sedangkan nama Allah itu antara nama, sifat, perbuatan apa? Sama. Namanya Allah itu baik, sifatnya Allah juga apa? Baik. Perbuatannya Allah juga baik. Beda nggak dengan manusia? Kadang ada manusia yang namanya itu baik, bagus. Apa sifatnya baik juga? Nah, maksud saya, kalau dalam iman kita itu asmaul husna itu jelas ada, Allah memberi nama-nama tentang zatnya sendiri dengan nama-nama yang baik. Sedangkan karakteristiknya tadi nama, sifat, perbuatan Allah baik. Harus sekarang tak tanya dari 3 tadi.
Nama, sifat, dan perbuatan Allah selalu apa? Baik. Tak tanya sekarang. Apa ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia lalu dirasakan oleh manusia tidak enak? Halo? Jangan tinggal jawab ada, tidak ada. Ada. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sekarang ini sedang sakit, diuji sama Allah. Dirasakan oleh keluarganya enak enggak? Enggak enak. Saudara kita yang dengan adanya Covid ini kemudian secara ekonomi mengalami ada penurunan, enak enggak dirasakan, Pak? Nah, kalau enggak enak, sekarang tak tanya berikutnya, benar enggak bahwa itu betul-betul dari Allah itu tadi? Makanya orang nggak boleh suudon. Kalau orang boleh suudon berarti nama Allah tidak husna, tidak baik. Saya ulangi, nama, sifat, perbuatan baik. Sedangkan perbuatan Allah ya ada yang ditimpakan kepada manusia, dirasakan manusia tidak enak. Namun demikian dalam iman kita harus tetap apa? Baik. Kalau orang suudon, apa maunya Allah? Berarti ada nama Allah yang tidak husna, tidak baik. Ya, baik semuanya, nggak enak. Ya memang iya. Ya, nah begitu. Nah di dalam tauhid Asmaul Husna itu dipakai apa? Tadi saya sebutkan yang kedua. Pakai wasilah, sebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Surat yang ke-7 ayat 180. Surat yang ke-7 itu surat apa itu, Pak? Ayat 180. Ya. Coba jenengan cermati surat yang ke-7 ayat 180 tadi. Ada terjemahnya? Monggo. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna. Sudah. Allah memiliki asmaul husna, tidak ada yang tidak husna, tidak ada yang tidak baik. Berarti yang kita terima dirasakan manusia itu enak atau tidak enak, tetap orang tidak boleh suudon karena semua nama Allah, sifat dan perbuatannya apa? Sama, baik. Lanjut, lalu dipakai apa? Monggo. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Yes. Fad'uuhu biha. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut apa? Berarti kalau orang memohon berdoa kepada Allah dengan mengajukan menyebut Asmaul Husna dulu, boleh nggak? Ada perintahnya. Atau dibalik. Kalau menyebut Asmaul Husna, lanjutkan dengan apa? Doa. Maka di tauhid jangan disebut saja nama Allah itu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Jabbar. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Tapi tidak minta apa-apa. Nah, itu perintahnya kan. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi kalau memohon berdoa kepada Allah, lanjutkan apa? Didahului dengan menyebut Asmaul Husna. Atau kalau menyebut Asmaul Husna, lanjutkan dengan apa? Berdoa. Kalau pakai cara Jawa jangan menyebut nama Allah terus lapo-lapo. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, pegel ya Qadim, ganti ya Allah ya Latif. Tapi nggak lapo-lapo. Kalau ditanya sama Allah, kamu sudah tahu nama saya itu Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Terus kamu minta apa? Enggak ya Allah, nyebut dok kok. Loh iya Pak, itu dengan memahami dari ayat itu kan begitu tadi.
Ya. Tambahan sedikit tentang Asmaul Husna. Laisat maksura bi'adadin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Berarti jumlahnya Asmaul Husna berapa? Banyak. Nanti ketemu di bab yang berbeda itu ya. Kok banyak? Laisat maksura bi'adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu, karena Asmaul Husna itu oleh Allah dipancarkan kepada seluruh alam. Saya ini masih hidup karena dipancari dari zat Allah yang masih hidup. Saya ini masih kuat karena dipancari oleh Al-Qawiyunya Allah. Saya ini masih bisa makan minum karena dipancari dari Rozaknya Allah. Betul Pak ya? Saya ini masih dan masih punya sifat lemah lembut dan sebagainya karena dipancari dari Rahman sama Rahimnya Allah. Nanti kalau sifat Al-Hayyunya Allah, Maha memberi hidup, itu sudah dicabut oleh Allah, orang itu bisa hidup? Yang geletak, tidak bisa. Iya. Semuanya nanti kebagian nggak Pak? Kebagian. Tapi jangan kesusu ya. Jadi kebagian semuanya. Maka kalau ditarik kembali ke Asmaul Husna tadi, maka orang jangan mengklaim saya sehat ini karena saya pakai latihan, saya hidup ini saya karena jaga kesehatan, saya kuat ini saya pakai gowes. Nah, banyak orang gowes, di tengah-tengah gowes malah mati. Jadi kembalikan semuanya ke siapa tadi Pak? Al-Asmaul Husna. Dalam tauhid Asmaul Husna itu dipakai itu tadi, wasilah nyambung antara manusia sama siapa? Allah. Dua, sudah ketemu dua. Satu adalah bil a'mali sholihah, amal yang soleh. Yang kedua bil asmail husna. Jadi jangan menyebut nama Allah lalu memohon doa. Yang ketiga, bidu'a is-solihina al-akhya, at-tawassul bitalabi du'a minal anbiya was-solihina al-akhya. Tawassul kepada Allah itu dengan minta doanya, boleh nabi, boleh sahabat, boleh orang yang soleh, boleh orang biasa, tapi syaratnya orang itu masih apa? Hidup. Nah ini kalau ada berbeda, saya menghargai perbedaan karena bisa kemana-mana, tapi mohon izin saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui ada di kitab ini benar. Coba tak tanya apa ada orang memohon kepada Allah lewat orang yang sudah wafat? Kalau di tauhid lewat orang yang masih apa? Hidup. Saya misalkan punya kehendak kepada Allah, tapi perlu dukungan panjenengan semuanya dengan cara apa? Berdoa. Pak, Bu, nyuwun tolong saya didoakan, saya ini ada masalah gini. Boleh Pak? Boleh. Berarti saya menggunakan panjenengan sebagai apa? Wasilah kepada Allah. Dibalik sekarang, panjenengan menggunakan saya. Ustadz minta tolong didoakan. Nggih Pak. Apa? Supaya istri saya menyetujui Pak Ustadz, tinggal satu tok yang belum. Apa sih Pak? Saya kan punya tanah kaplingan itu mau tak jual, istri saya belum setuju Pak. Lalu saya memohon kepada Allah, boleh nggak Pak? Boleh. Supaya istrinya menyetujui menjual apa tadi? Tanah kaplingan. Sampai suudon kan? Ya. Dari mana dalilnya? Pakai doanya orang yang masih hidup. Mohon maaf ya kalau ada yang berbeda. Kalau di tauhid tidak ditemukan dalil lewat orang yang sudah meninggal. Jangan tahu Umar bin Khattab di dalam kitab Tawdihul Ahkam itu ada keterangan begini Pak. Ini bolak-balik sudah saya terangkan ya, tapi nanti ada tambahannya.
Ketika musim panas kayak begini, nggak ada hujan, sudah banyak yang rusak. Umar bin Khattab itu berkenan datang ke Rasulullah, minta supaya Rasulullah apa? Berdoa kepada Allah untuk kepentingan banyak orang. Berarti Umar bin Khattab menggunakan siapa tadi? Rasul. Untuk nyambung sama Allah, dia tidak berdoa sendiri tapi minta kepada Rasulullah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Ini ada terusnya Pak cerita ini. Tapi ketika Rasulullah wafat, terjadi panas yang sama. Umar bin Khattab tidak mendatangi Nabi, karena sudah tahu Rasulullah sudah apa? Datang ke siapa Pak? Abbas, pamannya Nabi. Minta kepada Abbas supaya Abbas apa? Berdoa. Semoga saya tidak salah melafalkan. Lafalnya Umar matur sama Allah itu begini. Jangan kita ini, karena ini ada perbedaan yang tipis. Halo? Ya. Saya pakai bahasa di kitab apa bahasa Indonesia? Indonesia aja. Ya Allah, kata Umar bin Khattab, dulu ketika nabimu masih ada, saya berwasilah kepadamu lewat Nabi, lalu engkau beri hujan. Dan sekarang saya berwasilah kepadamu lewat pamannya Nabi, berikanlah kami hujan. Bedanya di mana? Kalau pakai bahasa Arab, Allahumma inna kunna tawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna kunna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Saya ulangi bahasa Indonesianya. Ya Allah, dulu ketika nabimu masih hidup, saya berwasilah kepadamu lewat nabimu, lalu engkau beri hujan. Dan sekarang saya berwasilah kepadamu lewat pamannya nabimu, berikanlah kami hujan. Jadi titik tekannya itu ada di kalimat lalu engkau beri hujan. Berarti ini sudah lewat apa yang akan datang? Halo? Kan saya mulai dari dulu ketika nabimu masih hidup. Ini kan sudah lewat. Dan ini yang akan datang, maka berikanlah kami apa? Hujan. Yang akan datang belum, hujannya belum. Masih minta kepada Abbas, ammu Rasulillah tadi, pamannya Rasulullah. Seringkali ini saya majukan, lalu saya tanya, ada beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa yang kedua tadi Umar tidak datang lagi ke Rasulullah? Jawabannya sudah meninggal. Dua, apa Umar tidak tahu kuburannya Rasulullah? Toh nggak diparani ke situ. Tiga, jika diperbandingkan Rasulullah yang sudah wafat sama Abbas tadi yang masih hidup, tingkat kesolehannya, kedekatannya kepada Allah itu siapa? Jelas Rasulullah. Yang keempat, pelajaran apa yang bisa diambil dari ceritanya Umar dalam kitab Tawdihul Ahkam itu tadi? Bukhari riwayatnya. Jawabannya, kalau tawasul kepada Allah, lewatlah orang yang masih apa? Hidup. Maknanya mohon kepada orang yang masih hidup itu apa? Mendoakan kepada. Jadi nyambung kepada Allah itu lewat orang lain. Tapi saya pernah ditanya orang begini, Ustaz, itu di Quran kan ada yang menjelaskan bahwa ketika orang itu berbuat salah dan berbuat dosa, datang kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Kemudian Nabi pun juga memohonkan orang itu agar dosanya diampuni. Saya ulangi, Ustaz, itu di Quran kan ada. Ya, ketika orang itu berbuat salah dan dosa banyak dosanya, datang ke Nabi Muhammad.
Datang ke Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosanya tadi. Kemudian Rasulullah memohonkan ampun juga kepada orang itu kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Berarti boleh. Jawabannya? Surat apa, ayat berapa itu, Mas? Sudah diterangkan apa belum? Kalau sampean jawab belum, berarti goro sampean. Panjenengan yang sudah ngaji bertahun-tahun nanti bisa ikut diskusi itu di situ ya, membahas itu. Yang dimajukan oleh sebagian saudara kita, sahabat kita itu di situ ayatnya. Surat An-Nisa ayat 64. Jangan catat besar-besar. Bama arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwaban rahimah. An-Nisa 64. Seringkali sebagian saudara kita umat Islam itu memohon kepada Allah lewat Nabi, walaupun tahunnya 2020, dalilnya itu. Paling sampai jawabnya itu ketika Rasulullah masih apa? Hidup. Makanya saya sebutkan 2020 itu. Termasuk, mohon maaf, saya tidak bermaksud menohok, yang populer di masyarakat nasyid. Kapan hari sudah saya lafalkan di sini? Li khamsatun utufi biha kharral wabail khatimah. Terusnya al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Itu minta ke Rasulullah salah satunya. Ada 5 orang. Sekali lagi mohon maaf, saya menghargai perbedaan, tapi nyatanya di masyarakat ada begitu. Dalilnya ya pakai An-Nisa 64 itu, Pak. Coba dibaca An-Nisa 64. Dan kami tidak mengutus orang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sudah jelas. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul kecuali rasul tadi untuk ditaati atas izin Allah. Bentar, Pak. Makanya tak potong dulu. Kalau sudah rasul itu untuk ditaati, dalam kitab yang lain diterangkan supaya orang berhati-hati menggunakan hadis-hadis dari Nabi. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, padahal itu bukan hadis. Berarti orang ini menyebarkan berita apa? Bohong. Tentang siapa? Rasul. Mengapa? Karena Rasul ini sumber hukum, lalu dawuhnya Rasulullah disebarkan, padahal Rasulullah tidak pernah dawuh begitu. Dawuhnya Nabi ini ada konsekuensi hukum. Hadis itu ada konsekuensi hukum. Tapi itu tidak hadis sampai ngomongkan hadis, sudah kadang dipakai banyak orang. Nah, ini nanti ada bahasan yang lain lagi begitu. Karena di situ tadi kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Jadi dawuhnya ditaati. Nah, sekarang rasulnya sudah tidak ada, hadis-hadisnya tertulis oleh para ahli hadis, sudah dipilah-pilah, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Ini mursal, ini munqati, macam-macam itu ya. Maka kalau nukil qala Rasulullah harus berhati-hati. Ya. Salah satu. Mudah-mudahan saya tidak membahas itu, nanti tanya Pak Jainuddin ya, yang ahli hadis. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan dan perbedaan di antara umatku itu menjadi apa? Rahmat. Menurut Firqatun Najiyah itu bukan hadis.
Lah kalau perselisihan di antara umat Islam itu merupakan rahmat, berarti umat ini dianjurkan untuk selalu apa? Berselisih aja. Supaya ada apa? Jangan bersatu. Nah, itu contoh. Ini tapi tidak bahas itu saya ya. Dan banyak lagi contoh-contoh. An-namudzaj, contoh-contoh al-ahadits al-maudhu'. Contoh-contoh daripada hadis maudhu'. Ya siapa saja termasuk saya. Makanya orang ngaji itu mestinya pakai kitab supaya bisa dilacak ilmunya. Dari siapa? Dari siapa? Teman-teman kita di NU mengatakan supaya ilmunya itu ada sanadnya jelas dari siapa. Nah, wallahu a'lam. Lanjut, bukan itu yang dibahas berikutnya. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya itu berbuat salah dan dosa maknanya. Walau annahum idzalamu anfusahum, dan ketika mereka menzalimi diri sendiri, berbuat salah, berbuat dosa, banyak kekeliruan, apa yang dia lakukan? Monggo. Datang kepadamu Muhammad. Nah, ja'uka, datang kepadamu. Berarti 2020 kita boleh dong datang ke Rasulullah. Nah itu dibalani lagi mas, monggo. Dan sekiranya sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad. Ya. Untuk apa? Lanjut. Lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Nah, orang tadi datang ke Rasulullah bukan untuk minta ampun ke Nabi, memohon ampun kepada Allah. Nanti oleh Nabi dibantu. Fastaghfirullah wastaghfar lahumur Rasul. Lanjut. Niscaya mereka mendapati Allah Maha menerima taubat. Ya. Jenengan kalau tadi yang saya katakan di awal tadi yang ketiga, tawasul itu bidu'a is-solihina al-afya, lewat doanya orang soleh yang masih hidup. Nah sekarang kalau ada ayat itu, gimana kalau orangnya sudah meninggal? Nabi kan sudah meninggal. Halo? Tidak bisa berdoa. Itu ayatnya itu Pak. Dengan itu diberi dalil yang lain lagi. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi ahya balhum amwat balhum ahya yurzaqun. Jangan dikira orang yang mati itu mereka mati, mereka itu masih hidup. Dan mereka itu diberi rezeki sama Allah. Nabi itu masih hidup walaupun jasadnya itu ada. Ayat itu juga masih berlaku, kata sebagian saudara kita. Sampai tambah ngerti dan tambah bingung. Tapi pengajian kan tidak boleh menambah kebingungan kan? Iya itu jelas, pasti itu. Mohon maaf, saya di Al-Falah haji secara terbuka disuguhi ayat itu karena menerangkan. Katok? Masih ada waktu enggak? Saya tambahi 2 menit. Enggak, yang berkaitan dengan itu tadi. Dalam kitab ini juga ditulis ayat itu tadi, terutama potongan yang kedua tadi. Dan sungguh sekiranya mereka berbuat dolim, berbuat salah, dosa, datang kepadamu untuk memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun kepadanya. Niscaya mereka mendapati Allah Maha memberi pengampunan.
Diterangkan dalam kitab ini yang juga sering diterangkan oleh sebagian saudara kita, kaum muslimin, sahabat kita. Ada cerita begini. Ada orang duduk di makamnya Rasulullah. Orang itu namanya Atabi. Ini dia. Faja'a Arabiyun, lalu datang orang Arab. Saya pakai. Orang yang baru datang ini mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, yang baru datang di makamnya Nabi. Terus orang ini nambahi ucapan lagi, ya Rasulullah, sami'tullah yaqul. Nabi, saya mendengarkan Allah dawuh. Ayat itu dibaca. Walau annahum idzalamu ja'uka, dan ketika mereka berbuat salah datang kepadamu. Wa inni qad ji'tu ilaika ya Rasulullah, dan sekarang saya datang ke sini Nabi. Mustaghfiran li dzambi, mohon ampun kepada Allah. Mustasfiyan bika ya Rasulullah, lewat engkau ya Rasulullah. Terus orang ini berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, tsumman sarafa, bubar. Orang ini pulang, Atabi juga pulang. Faqala la Atabi, lalu Atabi mengatakan, faghalabatni aini, setelah peristiwa itu saya tidur. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum, lalu saya mimpi ketemu Nabi. Faqala li, kemudian Nabi bilang kepada saya, ya Atabi, bashir al-Arab bi anna Allah qad ghafara lahu. Atabi, bilang sama orang yang Arab datang tadi loh, sesungguhnya Allah telah mengampuni dia itu tadi. Halo? Ya. Tambah? Oh, itu diterangkan di mana-mana, Pak. Jadi stylenya kitab ini memang antara yang sependapat dengan menggunakan doanya orang yang masih hidup dibahas. Tadi sudah saya sebutkan, bidu'a is-solihina al-afiyah. Tapi di balik itu kok ada orang yang menggunakan orang yang sudah wafat, juga dibahas. Apa dalilnya? An-Nisa sama ceritanya Atabi tadi. Solusinya gimana? Dua-duanya bisa dipakai. Ya sampai tutup aja kita tahu. Oleh kitab ini kemudian, nah sekarang solusinya diberi uraian, karena ini yang krusial, yang sering ada perbedaan pendapat. Ya, kata kitab ini, ayat tadi surat An-Nisa 64 sama ceritanya Atabi, bukan ayatnya yang dikritisi, tapi ceritanya Atabi. Hadhihi riwayah batila la sihhalaha. Ceritanya tentang Atabi itu menurut penelitian bahwa itu cerita yang batil. Cerita kan macam-macam kan. Hoak. Ya, la sihhalaha. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab. Di dalam kalimat itu ya pakai walau annahum idzalamu, bukan idza. Saya sudah 2 kali apa 3 kali menyebutkan. Apa bedanya? Kalau lafal Al-Quran dipakai id qad madha, sesuatu yang sudah lewat. Berarti ketika Rasulullah masih apa? Jadi ketika Rasulullah masih hidup, lalu orang datang ke Rasulullah, Nabi tolong dong saya didoakan kepada Allah, boleh nggak? Ceritanya Abbas tadi lebih sahih, jelas. Abbas tadi datang ke Rasulullah, ya. Umar tadi datang ke Rasulullah, jelas. Nanti di dalam kitab yang lain lagi ada keterangan bahwa ada orang buta datang ke Nabi. Orang ini minta supaya didoakan oleh Nabi. Jadi itu maknanya ketika Rasulullah masih apa? Hidup. Yang pertama tadi dianggap bahwa cerita itu adalah batilah, la sihhalah. Nah, itu. Yang berikutnya adalah ba'da wafatin Nabi SAW, setelah Rasulullah wafat, tidak ditemukan lagi di kalangan para sahabat dan para tabi'in mendatangi apa? Kuburannya Rasulullah untuk minta apa?
wasilah, tawasul kepada Rasul. Tidak. Maka sebagian umat Islam termasuk pendapatnya kitab tauhid ini, jangan bertawasul kepada Rasulullah. Karena Rasulullah secara zahir sudah apa? Wafat. Walaupun dipakai ayat la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan menyangka bahwa orang yang wafat itu mereka itu wafat, bahkan mereka itu masih apa? Hidup. Ya. Nah, sekarang yang saya sebutkan tadi, nasyid di masyarakat populer enggak, Pak? Li khamsatun utfi biha karol wabail khatimah. Bentar, Pak. Itu adalah nasyid lafal yang tidak dari sahabat, tidak dari Nabi. Saya tidak tahu asalnya dari mana, tapi di kalangan masyarakat populer. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengangkat ini, ada wabah, ada musibah. Dalam konteks nasyid itu tadi, itu panas terik yang tidak ada hujan, itu mudah-mudahan Allah memberikan hujan. Kharal wabah, panasnya wabah, bencana ini macam-macam. Taun, Covid. Kalau konteks 2020, wabahnya itu apa? Covid. Minta kepada Allah agar Covid ini bisa diangkat sama Allah. Lewat siapa? Al-Mustafa. Siapa? Nabi. Wal Murtadha, Ali bin Abi Thalib. Wa benahuma, dan anaknya Ali bin Abi Thalib, dua anaknya. Siapa? Hasan sama Wal Fatimah. Siapa? Mengapa tidak Umar, tidak Utsman, tidak Abbas? Kok Ali? Saya tidak tahu. Apa tidak terpengaruh? Fahamnya apa? Kok tahu sampai? Nah, urusan siapa saja, agama itu berlaku untuk siapa saja. Ketika siapa saja benar, juga diberi kebenaran nanti di akhirat. Naudzubillah, ketika orang salah, nggak peduli jabatanmu dulu apa. Oh, jabatanmu menteren bolak-balik goro ya. Saya hafal itu. Dan cengkoknya harus cengkok nasyid, bukan cengkok dangdut. Li khamsatun, jangan dangdut. Utufi biha karol wabail khatimah. Ini lima tadi. Sampai bulan balik ini, tadi sampai di rumah sampai diam-diam ngomong begitu, nanti kan istrinya tanya, mari ngaji tahu gitu, paling dalemeng ini. Jadi yang berbeda nyatanya di masyarakat ada berbeda, tapi mohon izin sampai mengikuti saja yang diajarkan oleh Nabi. Kalau lewat Nabi setelah Rasulullah wafat ini sunnahnya Nabi, tentu saja para sahabat akan mendatangi siapa? Tapi kan tidak. Dan tidak ada dokumen ayat hadis-hadis yang menerangkan tentang itu. Wallahu a'lam. Perkara baca salawat agak beda. Karena sebagian saudara kita bahwa baca salawat ini katanya bertawasul kepada Allah. Tidak, ibadah mas. Ya, ibadah. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti diperintahkan supaya apa? Puasa. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, berarti diperintahkan untuk baca salawat. Jadi saya baca ini ibadah, nggak terkait dengan apa-apa. Apalagi orang yang bukan Islam tanya, itu berarti nabimu belum selamat. Maka nabimu masih diperlukan doa keselamatan dengan cara umat Islam membaca salawat.
Kalau sampean ditanya itu jangan marah. Sampean panggil yang tanya. Sini Mas, ngomong apa itu mau? Ya. Sampean jawab dua. Saya ini mau sholawat, diperintah sama Allah. Ada hadisnya, Qur'annya dulu, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Terus lafalnya dari Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Nah ini juga berbeda Pak di masyarakat. Ada enggak orang yang tidak baca sholawat ini tapi baca yang lain? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashlilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu saya baleni 2-3 kali ngantuk sampai ada. Jadi yang pertama saya menjawab kepada orang yang tanya tadi, saya baca salawat ini ibadah, ini ayatnya, ini keterangannya dari Nabi Mas. Tapi kan ada orang baca tidak menurut, ya itu terserah orang itu, tapi saya baca menurut yang diajarkan Nabi. Perintah puasa, puasanya caranya harus ikut Nabi. Perintah haji dan umroh, caranya haji dan umroh juga ikut Nabi. Nah ini cara perintah baca salawat, caranya baca juga saya ikut Nabi. Itu lebih selamat. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, saya baca salawat itu bukan berarti Nabi Muhammad itu enggak selamat, tapi meyakinkan iman saya bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu dibacakan doa keselamatan, kan begitu kan? Di kitab yang lama sudah dibahas, la yuqalu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Jangan menyampaikan selamat untuk Allah, jangan, karena Allah itu sumber keselamatan. Jadi orang Islam tidak boleh semoga selamatlah Tuhan kami Gusti Allah yang ada di arsy, tidak boleh ya. Justru yang bolak-balik ngomong itu semoga selamatlah Tuhan kita, itu siapa itu? Nah, sampai boleh balik tanya, berarti Tuhanmu turun selamat dul. Bapak, ya, ini. Jadi inilah yang maksudnya tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Uraian mengenai tauhid dan syahadat tentang la ilaha illallah. Satu poin yang dibahas membahas mengenai apa? Tawassul wal wasilah. Nanti yang lain-lain di bab-bab berikutnya. Contoh tawakul, tawakal sebagai salah satu uraian dari tauhid dibahas bab 33. Mahabbatullah, mencintai Allah, dibahas di bab yang 31 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.